Novel Raja Tertinggi. Bab 2101. Lupakan itu untuk saat ini, kita akan menanyakannya kepada Star Luo besok. Omi berkata dalam hatinya, Star Luo bersedia mati untuknya, apakah distrik ini masih perlu khawatir tentang masalah kecil ini? Yunzi tersipu dan bertanya, kalau begitu malam ini, bagaimana, tidur? Bagaimana caranya tidur? Tentu saja kita bertiga dalam satu kamar. Pergilah, siapa yang ingin satu kamar denganmu, aku akan tidur dengan Yunmeng mulai sekarang, kakak, ayo pergi. Yunzi meraih lengan Yunmeng dan berjalan pergi, masuk ke kamar Yunmeng. Tianxiang berdiri dengan canggung di samping, mendesah dalam hatinya, bagaimanapun juga dia tidak bisa memiliki semuanya sendirian. Omi berkata kepada Tianxiang, Tianxiang, istirahatlah, aku tidak akan tidur malam ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan memberi saya rumput abadi, saya ingin memperbaikinya menjadi pil. Aku akan menjadi orang yang memperbaikinya, aku adalah Master Pil Immortal peringkat 2, tidak sia-sia untuk memberikannya padamu. Bahkan jika Anda memperbaikinya, itu masih sedikit sia-sia. Guru adalah Master Pil Immortal peringkat 4. Saya tidak tahu apakah guru bersedia untuk memperbaikinya menjadi pil untuk saya. Kata Omi. Tianxiang berkata, kalau begitu, mari kita tanyakan guru suatu hari nanti. Lagi pula, pil Immortal kelas 2 jauh kurang efektif daripada pil Immortal kelas 4. Jadi yang terbaik adalah meminta guru memperbaikinya. Bagus kalau begitu mari kita tidur dulu. Keesokan harinya, sebelum Omi bangun, suara Master Green King datang dari luar. Zoumi, bangun. Ah, itu Tuan. Omi berdiri dengan panik, dan itu memang Grandmaster Green King. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Omi bertanya dengan sangat gembira. Raja Hijau memandang Omi dengan wajah puas. Setelah tes tadi malam, Raja Hijau sudah tahu bahwa orang yang sangat tepat Omi, Immortal Atas bahkan tidak bisa membunuhnya, menunjukkan bahwa di masa depan Omi pasti bisa menjadi Immortal Atas. Atau bahkan melampaui Immortal Atas. Oleh karena itu, Green King tidak tidur sepanjang malam, dan dia akan membantu Omi menjadi Immortal Atas dengan segenap hati dan jiwanya mulai hari ini dan seterusnya. Raja Hijau adalah Master Pil Immortal peringkat 4, sumber daya yang bisa dia kendalikan pasti tidak kurang dari Immortal Atas manapun, karena ada banyak orang yang memohon padanya untuk alkimia, dan yang lain tidak meminta apa-apa, mereka pasti harus memberikannya. Manfaat. Zoumi, rumput abadi yang guru berikan padamu kemarin, aku tidak berpikir kamu sendiri yang mengolahnya menjadi pil abadi. Raja Hijau bertanya dengan cemas. Tentu saja. Itu bagus karena guru datang ke sini pagi-pagi sekali. Kalau kamu memperbaikinya sendiri, itu akan sia-sia. Keluarkan, aku akan memperbaikinya menjadi pil abadi untukmu. Jenis apa yang kamu butuhkan? Katakan saja begitu. Tuan, ini. Bertele-tele. Terima kasih, Tuan. Anda dapat memperbaiki apapun yang Anda inginkan. Jenis pil abadi apapun yang memiliki kemurnian terbaik tidak perlu fungsi apapun. Bagus. Raja Hijau segera mulai menyempurnakannya untuk Omi. Lebih dari 300 rumput abadi, diperkirakan butuh pagi untuk menyelesaikan latihan. Tianxiang, Yunzi Yunmeng dan mereka bertiga juga bangkit. Yunzi sekilas melihat bahwa Tianxiang berjalan sedikit berbeda. Yunzi menatap Omi dengan sedih dan mengerucutkan bibirnya. Omi berkata, Tuan, tidak bisakah aku meninggalkan jangkauan klan Sing mulai sekarang? Benar. Ah, omong-omong, tidak apa-apa bagimu untuk memujaku, tuanmu musim panas ini. Mengapa kita belum melihatnya sekarang? Green King bertanya. Tuan Xia telah pergi tahun ini. Raja Hijau mendengus betapa piciknya. Aku bahkan tidak keberatan dengan Master Abadi kelas 4, dia adalah Master Abadi kelas 3. Bagus untuk pergi. Master semacam ini juga tidak menginginkannya, tidak terlalu terampil, tetapi tidak mudah marah. Hei, Omi tidak banyak bicara, Xia Master ini pergi, dia hanya tidak ingin sering bertemu dengan Green King, lagi pula dia adalah musuh. Sekarang setelah Tuan Xia pergi musim panas ini, saya tidak tahu kapan klan bintang, kapan mereka akan mengambil tempat ini kembali, saya masih harus pergi dan menemukan bintang Luo. Kata Omi, kalau begitu pergilah dengan cepat, jika kamu tidak bisa hidup di Star Clan, kamu akan kehilangan tempat berlindungmu, dan Plumseed akan membunuhmu dalam hitungan menit. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Star Luo dan bertanya. Omi segera menuju ke kediaman Star Luo. Raja Hijau melemparkan pil abadi yang disempurnakan ke Omi dan berkata, sempurnakan satu, ambil dulu. Bagus. Omi menyingkirkan pil abadi, dan Raja Hijau terus memperbaikinya. Master layak menjadi master, kecepatan pemurniannya cepat, dan dengan cara ini, tidak akan memakan waktu setengah hari. Omi tiba di kediaman Star Luo. Di mana bintang Luo? Ada di kamar. Oh, aku akan mendekatinya. Oke. Pelayan itu tidak menghentikan Omi. Di kamar Star Luo sedang berlatih teknik diam. Ketika Star Luo tersenyum, kemunculan pertama dari teknik diam tingkat kedua, pelarian hebat, saya telah menyempurnakannya, haha. Awalnya Star Luo tidak memperbaikinya begitu cepat, tetapi di bawah tekanan Omi, dia melakukannya dengan sangat cepat. Bintang Luo, suara Omi datang dari ambang pintu. Untuk apa ada yang salah? Omi berkata, Sing Luo, bangunlah. Bukan urusanmu, ini rumahku, aku bisa bangun kapan saja aku mau. Alis Omi berkerut, apa yang Sing Luo maksud dengan itu, nadanya agak punci. Bintang Luo, kamu baik-baik saja. Kamu salah, kamu baru menikah kemarin, kamu seharusnya merawat pengantinmu. Semakin Omi berpikir bahwa Sing Luo pasti sedikit tidak nyaman dengan dia yang tiba-tiba menikahi Tianxiang. Meskipun dia dan Tianxiang adalah teman baik, tetapi ketika menyangkut pria, sahabat juga tidak nyaman. Sing Luo, apakah kamu tidak setuju aku menikahi Tianxiang? Dalam hal ini aku akan kembali dan berbicara dengan Tianxiang dan bercerai. Omi, kamu gila. Jika kamu berani menyakiti Tianxiang, aku akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanmu. Sing Luo berteriak dengan cemas.
Kalau begitu buka pintunya, katakan apa yang harus kamu katakan dengan bertatap muka, jangan mundur satu set pun. Yang satu set denganmu, buka pintunya. Xing Luo membuka pintu. Om masuk ke kamar. Ada apa, katakan. Bintang Luo, tuanku musim panas ini. Tuan, dia pergi, Anda tahu. Pergi. Saya tidak tahu tentang itu. Keluargamu seharusnya menerima surat pengunduran dirinya. Bagaimanapun juga, dia adalah Master Pil Imperial Immortal keluargamu. Apa hubungannya ini dengan saya? Keluarga saya memiliki banyak Master Pil Immortal tingkat ketiga. Tidak kurang dari dia. Saya masih akan memiliki seseorang untuk membantu saya membuat pil yang saya butuhkan. Bintang Luo, begitu tuanku pergi, rumah yang kita tinggali akan diambil dari keluargamu. Itu suatu keharusan. Lalu di mana aku akan tinggal? Jika Anda ingin tinggal di dalam klan bintang saya, Anda adalah anggota klan ini atau seseorang yang melayani klan saya. Dan Anda bukan anggota klan ini atau seseorang yang melayani klan saya. Jadi Anda harus pindah. Biji plum itu ingin membunuhku setiap saat, dan aku takut jika aku meninggalkan Star Clan, aku akan langsung dibunuh oleh benih plum, kata Omi. Star Luo sengaja pura-pura tidak mengerti dan berkata, aku tidak bisa menahannya, begitulah aturan keluarga. Apakah kamu tidak khawatir aku akan dibunuh oleh biji plum? Kamu bukan siapa aku, kamu adalah suami Tian Xiang, aku tidak akan bercampur dengan suami sahabatku. 2102. Bintang Luo, jangan berpura-pura, siapa yang menyelamatkanku kemarin meskipun kematiannya sendiri, kamu harus tahu bahwa jika biji plum ditutup sedikit kemudian, kamu akan mati, kamu akan rela mati untuk aku. Kamu pikir aku bersedia melakukan itu, Raja Iblis Senior yang memaksaku melakukannya kemarin. Ya, Omi tampak setengah hati. Atau kau dan aku, apakah sesuatu yang mengesankan terjadi? Mengapa aku harus mati untukmu? Itu benar. Hati Omi sakit ketika dia melihat betapa tegas Xing Luo berbicara. Maaf, aku tidak akan mengganggumu, aku hanya akan memilih satu hari. Omi berbalik dan berjalan menuju pintu. Star Luo memperhatikan Omi pergi, matanya berkabut ketika dia berkata dalam hatinya, bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku cemburu padamu dan Tian Xiang, tidak bisakah kamu menghibur dan menghiburku? Omi baru saja mencapai pintu ketika teriakan Star Luo datang dari belakangnya, baiklah, kamu menang. Teriakan Xing Luo memiliki nada menangis. Omi berbalik tajam. Bintang Luo, Donzi, aku membencimu. Star Luo menangis. Star Luo berbalik dan menyeka air matanya sambil berkata, kembalilah dulu, saya akan berbicara dengan keluarga saya dan Anda dapat merasa bebas untuk tinggal di sini mulai sekarang. Bintang Luo, pergi, aku tidak ingin melihatmu. Star Luo berteriak. Omi berkata, Bintang Luo, saya tidak tahu bahwa saya akan menyakiti Anda dengan menikahi Tian Xiang kemarin. Kamu terlalu banyak berpikir, Tian Xiang menikah, aku memberkatinya. Lalu kenapa kamu menangis? Itu bukan urusanmu, aku akan menangis tapi aku akan menangis. Kata Bintang Luo dengan nada merajuk. Bintang Luo, tuanku masih di tempatku dan membantuku memperbaiki pil ketika aku datang ke sini. Tuanku telah selesai memperbaiki satu, yang ini untukmu. Tidak perlu, siapa yang peduli, aku telah melihat lebih banyak pil abadi daripada kamu. Omi berkata, saya adalah pil immortal kelas 4, apakah Anda pernah makan pil immortal kelas 4? Aku. Star Luo tidak mengatakan apa-apa, memang, Star Luo belum pernah makan pil immortal peringkat 4 sama sekali. Pil abadi level 4 biasanya hanya tersedia untuk dewa atas yang kuat. Leluhur dewa atas klan bintang mereka hanya memenuhi syarat untuk mengambilnya. Karena Raja Hijau hanya akan memperbaikinya untuk dewa atas yang kuat, level bintang Luo, jika dia tidak mengandalkannya. Kekuatan keluarganya, dia bahkan tidak akan bisa meminum pil abadi level 3. Di benua Feiyan atas banyak pembangkit tenaga tingkat immortal. Tidak dapat mengambil pil immortal tingkat ketiga. Pertimbangkan Yunzan, Kaisar Kerajaan Abadi Yun Luo, yang hanya dilengkapi dengan Master Pil Abadi level 2, yang untuknya Master Chen menyempurnakan pil abadi. Di seluruh benua Feiyan atas, hanya ada 2 Master Pil abadi kelas 4. Omi tersenyum, aku akan meninggalkannya di sini kalau begitu, aku akan membaginya denganmu ketika ada pil abadi kelas 4 di masa depan. Oh, tidak perlu, sebaiknya kau bawa ke Tian Xiang. Bintang Luo mengerucutkan bibirnya dan berkata. Omi tersenyum, dalam hatiku, kamu juga sangat penting. Tidak jarang. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu, aku pergi. Omi berbalik dan berjalan pergi. Hanya setelah Omi pergi, Star Luo melihat ke belakang dan melihat pil abadi yang ditinggalkan Omi, diletakkan dengan tenang di meja kamar. Xing Luo mengambil pil abadi dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pil abadi level 4 yang legendaris dan seperti yang diharapkan, ini adalah dunia yang terpisah dari pil abadi level 3. Di masa lalu, saya hanya minum pil abadi level 3, dan saya hanya bisa meminumnya setidaknya setahun sekali. Saya tidak tahu seberapa efektif pil abadi level 4 ini. Kata Bintang Luo dalam hati. Omi benar-benar beruntung Raja Hijau membawanya masuk. Mulai sekarang, sumber daya immortal pilnya lebih dari 10 kali lipat milik saya. Sumber daya immortal pil Green King, leluhur immortal atas keluarga saya bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan. Dan Green King pasti akan membantunya dengan sepenuh hati. Manfaat ini hanya membuat iri semua orang. Orang mati ini, ketika saya menasihatinya untuk menyembah Raja Hijau daripada Tuan Jinxia, dia masih enggan dan memberitahu saya banyak alasan. Sekarang dia tahu manfaatnya. Berada di sisi guru musim panas ini, bahkan tidak seperseribu dari itu. Sekarang, saya adalah keluarga penguasa kelas 3, sumber daya saya bahkan tidak sepersepuluh dari miliknya, dan pil immortal kelas 4 yang saya miliki, bahkan makan sejauh ini, dia akan bisa menggosok tangannya nanti. Setelah mengatakan itu, Star Luo tersenyum sedikit dan melihat ke Immortal Pill, menghitung bahwa kamu memiliki sedikit hati nurani. Tidak sia-sia aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu kemarin.
Star Luo mengambil pil abadi kelas 4 dan itu meleleh di mulutnya. Wow, itu benar-benar luar biasa. Bintang Luo senang di dalam. Star Luo duduk dan mulai menyerap pil immortal kelas 4. Omi dengan cepat kembali ke kediamannya. Raja Hijau telah selesai menyempurnakan beberapa pil abadi lagi. Ini, singkirkan mereka. Raja Hijau melemparkan pil abadi yang telah disempurnakan ke Omi. Tuan, Omi mengambil pil abadi dan agak tersentuh. Omi baru saja menemukan bahwa bahkan Star Luo belum makan pil immortal kelas 4A, terbukti betapa banyak manfaat yang diberikan Raja Hijau kepadanya. Dengan status Star Luo dia bahkan tidak bisa makan pil abadi kelas 4, apalagi orang lain. Raja Hijau berkata, apa yang sopan? Meskipun, pil abadi kelas 4 saya hanya layak untuk diambil oleh immortal atas yang kuat, tetapi Anda adalah murid saya dan fase Tianxiang, kepada siapa lagi saya akan memberikannya? Terima kasih, Guru, jangan khawatir, muridku tidak akan pernah mengecewakanmu. Green King berkata, saya optimis tentang potensi Anda. Tadi malam Meisit, satu immortal atas tidak dapat membunuh Anda. Jadi saya percaya bahwa suatu hari Anda akan menjadi immortal atas. Saya menantikannya. Apa yang abadi atas di masa depan, abadi atas untuk memberi saya tekanan kaki adalah semua tentang kualifikasi. Kamu anak nakal, kamu sedang membuka bengkel pencelupan kain ketika kamu diberi 3 warna. Raja Hijau tertawa. Omi tersenyum. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berbicara omong kosong, dan sekarang dengan Raja Hijau membantunya, masa depan tidak akan terbang. Tuan, makan malam sudah siap. Tianxiang berteriak di ruang tamu. Omi berkata, Guru, ayo makan dulu. Bagus. Tepat sebelum pergi makan, beberapa pembangkit tenaga listrik Earth Immortal keluar. Beberapa orang kuat Earth Immortal ini adalah para tetua dari Star Clan. Omi berpikir bahwa mereka ada di sini untuk mengambil alih rumah. Namun, beberapa orang kuat abadi bumi itu memberi penghormatan kepada Raja Hijau. Salam kepada Tuan Raja Hijau. Sungguh merupakan berkah bagi klan bintang kami memiliki Tuan Green King mengunjungi keluarga kami. Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang kedatangan Tuan Green King sehingga kami bisa keluar dan menyambutnya? Jadi itu mencari Raja Hijau. Raja Hijau berkata, maaf telah memasuki keluargamu tanpa izin. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Green King, ini adalah berkah bagimu untuk datang ke tempat kami. Kami bahkan tidak cukup bahagia. Beberapa Dewa Bumi berkata dengan sangat sopan. Pada kenyataannya, mereka sangat senang mengetahui bahwa Green King telah datang pagi ini. Bagaimanapun juga, leluhur klan bintang juga membutuhkan bantuan Raja Hijau dalam menyempurnakan pil abadi kelas 4. Hanya ada 2 master pil abadi kelas 4 di seluruh benua Feiyan atas dan pil abadi kelas 4 terlalu langka. Tidak seperti keluarga hegemonik kelas 1 dan 2, mereka memiliki saluran surgawi dan tidak harus bergantung. Ada 2 master pil immortal kelas 4 ini. Tuan Raja Hijau, silakan datang ke aula klansing kami untuk minum teh. Salah satu Dewa Bumi panik dan berkata. Raja Hijau mengangguk dan berkata, baik, Zoumi, ayo pergi ke aula besar klansing. Oke Le, tolong. Omi mengikuti Raja Hijau, merasa bahwa statusnya semua telah dinaikkan, di mana biasanya Omi memiliki wajah sebesar itu. 2103. Omi berpikir dalam hati, dengan statusnya saat ini, dia tidak tahu apakah dia layak untuk Star Luo lagi. Namun, Omi tidak mengatakan apapun dengan gegabah agar tidak menyinggung klan bintang. Setelah minum teh, Omi dan Master Green King kembali ke kediaman mereka sebelumnya, dan Green King terus memurnikan pil, dan pada siang hari, Green King telah selesai memurnikan semua pil abadi yang digunakan. Baiklah, ke-300 atau lebih rumput abadi telah disempurnakan menjadi pil abadi kelas 4. Omi, berikan semuanya untukmu. Terima kasih Tuan. Kalau begitu kamu tinggal di sini untuk saat ini. Jangan pergi kemanapun, kalau Meisit mengawasimu setiap saat. Jangan khawatir Tuan. Omi tidak terlalu khawatir. Dia mendapat bantuan dari Raja Iblis. Jika Meisit ingin melihat Omi, dia hanya bisa mengandalkan matanya. Tetapi ada terlalu banyak rintangan di matanya. Bagaimana dia bisa melihat dengan mudah? Setelah Raja Hijau pergi, Omi segera memasuki ruangan dan mulai meminum pil abadi. Secara total, dia membuat lebih dari 20 pil abadi, setelah sebelumnya memberikan 1 kepada Xing Luo. Omi meraih segenggam dan sekitar 15 atau 16 pil abadi semua masuk ke perutnya. Benar-benar tidak banyak orang di dunia abadi bumi ini yang memakan pil abadi seperti dia. Setelah memakan Immortal Pill, Omi menutup matanya dan mulai menyerap Immortal Machine. Sekitar 3 jam kemudian, Omi membuka matanya. View, Omi merasakan wilayahnya. Dia telah mencapai tahap pra-mortal immortal. Haha, mortal immortal, saya telah menjadi mortal immortal. Omi sangat gembira, dia telah menyusul jejak Star Luo. Omi mengeluarkan pil abadi yang tersisa lagi. Aku baru saja makan 16 dari mereka, dan sekarang masih ada 7 yang tersisa. Aku akan terus memakan 7 ini, atau... Omi merasa agak egois jika terus memakannya, setidaknya berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Hanya ada 7 yang tersisa, bahkan jika Omi mengambilnya, dia tidak akan bisa naik ke tahap tengah mortal immortal. Meningkatkan ke atas hanya akan lebih sulit 1 lapis pada 1 waktu, jadi 7 sisanya tidak akan banyak mungkin. 70 lebih akan cukup untuk memungkinkan Omi melangkah ke tahap tengah mortal immortal. Omi berjalan keluar kamar, malam telah tiba. Suamiku, retretmu sudah berakhir. Yunzi sibuk berkata, tapi Yunmeng terkejut. Omi, kamu sudah menjadi mortal immortal. Benar. Omi menganggukkan kepalanya. Yunmeng menatap Omi tidak percaya. Yunmeng merasakan ki yang sangat kuat dari Omi, sekuat surga. Nasib abadimu terlalu kuat, kata Yunmeng dengan sedikit cemburu. Omi mengabaikan Yunmeng, mengeluarkan pil immortal, menyerahkannya kepada Yunzi, dan berkata, Yunzi, ini, pil immortal kelas 4 ini, aku memberikannya padamu. Ah, suamiku, benarkah?
Aku bahkan belum meminum pil immortal kelas 3. Tidak, aku bahkan belum meminum pil immortal kelas 2. Dan sekarang kamu hanya memberiku pil immortal kelas 4. Penampilan konyol Yunzi. Oh, makan saja untukmu, bertele-tele. Terima kasih, suami. Yunzi tersentuh. Yun Meng, yang ada di sampingnya, tampak iri. Yun Meng sedikit tersesat dan pergi. Tidak ingin melihat Yunzi mengambil pil immortal di sampingnya. Yun Meng hanya membenci dirinya sendiri di dalam karena memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Omi melihat kepergian Yun Meng yang hilang dan memikirkan apakah akan memberinya satu. Tetapi untuk sesuatu yang berharga seperti pil abadi kelas 4, dia hanya memiliki 6 yang tersisa. Jadi dia tidak bisa memberikannya begitu saja kepada siapapun. Oleh karena itu, Omi tidak memberikannya kepada Yun Meng. Tidak mungkin seseorang yang bukan kerabat terdekat memberikannya. Di mana Tian Xiang? Tanya Omi. Yun Zidao, pergi ke tempat Nona Xing Luo. Dan BSP. Oh, aku akan pergi mencarinya. Omi tiba di tempat Xing Luo dan memang melihat Tian Xiang dan Xing Luo duduk di atap mengobrol. Tian Xiang, suami. Tian Xiang berteriak gembira ketika dia melihat Omi dan terbang turun dari atap. Bintang Luo mengerutkan bibirnya dengan kesal. Saat itu, Star Luo memperhatikan kekuatan di tubuh Omi. Bintang Luo terkejut. Omi, kamu menjadi makhluk abadi. Ya, Donomi tersenyum. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah kebenaran ada di sini? Hari ini saya mengambil 16 pil abadi kelas 4 dan mencernanya sepanjang sore. Dan kemudian saya melangkah dari akhir manusia abadi ke immortal-mortal awal. Haha, Xing Luo, sekarang kita berada di level yang sama. Kamu sama sekali bukan tandinganku, oh. Kata Omi, kamu. Wajah Bintang Luo menatap Omi dengan tidak percaya. Mengapa rasanya Omi lebih efektif daripada dia ketika dia juga memiliki metode meludah mesin abadi? Om berkata, apa? Anda tidak yakin? Apakah Anda ingin memiliki beberapa gerakan? Saya akan menjatuhkan Anda dalam 1 detik. Star Luo mendengus, kamu terlalu arogan. Aku, Star Luo, juga orang terkenal di benua Feiyan atas, yang berani mengatakan bahwa aku akan dijatuhkan dalam 1 detik. Xing Luo kesal, karena tentu saja, ini karena dia selalu jenius yang dipuji oleh semua orang dan terbiasa disembah. Tiba-tiba mendengar Omi mengatakan 1 detik untuk menjatuhkanku hanyalah tanda keengganan. Meskipun, Xing Luo juga tahu bahwa dia memang bukan tandingan. Untuk Om, Tian Xiang sibuk berkata, suamiku, Star Luo adalah jenius peringkat ketiga di benua Yamafir pohon atas peringkat immortal pramortal, satu-satunya yang masuk 5 besar di bawah keluarga tuan peringkat ketiga. Omi terdiam, aku tidak meremehkan Star Luo, hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Star Luo tidak yakin, lalu mengapa kita tidak berduel untuk melihat apakah aku kalah dalam sedetik? Star Luo cemberut dan mendengus, ayo. Omi tersenyum, bagaimana kalau kalah? Ya, apa yang kamu inginkan? Jika Anda kalah, biarkan saya melakukan apa yang saya inginkan dengan Anda. Dan jika saya kalah, saya masih memiliki 6 pil abadi kelas 4 yang tersisa pada saya, yang semuanya akan saya berikan kepada Anda. Itu yang kamu katakan. Tentu saja. Kalau begitu aku akan datang. Setelah mengatakan itu, Star Luo segera bergegas menuju Omi. Namun, Star Luo tidak menggunakan teknik diam, melainkan menggunakan mantra warisan keluarganya, dan dia tidak menggunakannya untuk tujuan mengulur waktu, hanya jika dia tidak menggunakannya. Tidak jatuh lebih dari 1 detik dia akan menang. Namun, begitu Star Luo pindah, dia menyadari bahwa Omi telah sepenuhnya mengunci dirinya, belum lagi sedetik bahkan jika itu setengah detik dia tidak akan mampu mempertahankannya. Star Luo tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlihat sangat lemah di depan Omi sekarang. Dia berada di peringkat ketiga pada tahap awal Mortal Immortality. Peringkat ketiga, dia tidak dapat bertahan bahkan setengah detik ini terlalu ironis. Namun, Xing Luo menemukan bahwa setelah Omi menguncinya, dia tidak menjatuhkannya. Tetapi, sebaliknya, Omi membuat langkah ekstra menggunakan metode pengalihan, dan membeku setengah detik yang bisa dijatuhkan, hampir 2 detik. Jadi, Star Luo jatuh hanya setelah 2 detik. Omi, kamu. Bintang Luo memandang Omi dengan bingung. Omi tertawa, sepertinya aku meremehkan kekuatan peringkat ketiga, aku tidak bisa menjatuhkanmu dalam 1 detik. Tian Xiang tidak tahu bahwa Omi sengaja mengempiskan air dan berpikir bahwa Omi benar-benar gagal untuk menjatuhkan Xing Luo dalam 1 detik. Tertawa, suamiku, jangan terlalu gila di masa depan, tidak seperti kamu bisa menjatuhkan seseorang dalam 1 detik ketika Anda melihatnya. Ya, saya agak terlalu arogan, tetapi meskipun saya tidak meletakkan Star Luo dalam 1 detik, saya melakukannya dalam 2 detik itu sudah sangat mengesankan. 2104. Tian Xiang berkata, meskipun itu sangat kuat, Anda kehilangan janji yang baru saja Anda buat. Anda harus memberikan semua pil abadi yang Anda miliki kepada Star Luo. Omi mengeluarkan pil abadi dan memasukkannya ke tangan Xing Luo. Aku berani bertaruh. Setelah mengatakan itu, Omi memeluk pinggang Tian Xiang, berbalik dan pergi. Alis Star Luo terkunci. Dia sudah tahu bahwa Omi sengaja kalah darinya. Pada saat ini, tetapi di dalam, Star Luo merasa bersalah karena Star Luo berpikir bahwa alasan Omi bertaruh dengannya adalah untuk mengambil keuntungan darinya. Tetapi ternyata Omi hanya mencari kesempatan ini untuk memberinya pil immortal. Hei, tunggu. Bintang Luo berteriak. Untuk apa? Donomi berbalik. Donomi, kenapa? Tanya Bintang Luo. Mengapa kerugian adalah kerugian? Apakah Anda pikir saya tidak mampu kehilangan? Itu hanya 6 pil abadi. Star Luo berkata, Omi, jangan berpura-pura. Kamu bisa mengalahkanku dalam setengah detik sekarang. Mengapa kamu harus menggunakan cara menyerang yang berlebihan? Menyebabkan lebih dari 1 detik. Ada. Kenapa aku tidak tahu? Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengerti? Omi, ambil kembali pil abadi Anda. Saya tidak membutuhkan sedekah dari Anda. Gila, kamu bukan istriku. Mengapa aku memberimu sedekah? Tian Xiang, ayo pergi, kita akan kembali. Oh bagus.
Star Luo berteriak, Omi, jangan pergi dulu, tinggal sebentar, oke. Omi tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Tian Xiang, kamu kembali dulu. Tian Xiang mengangguk dan menggigit bibirnya, jadi dia harus pergi dulu. Lanjutkan. Kenapa kamu sengaja kalah dariku? Tanya Starro. Bukankah sudah jelas? Aku mencintaimu. Kata Don terus terang. Ah, tubuh Sing Luo gemetar, tidak menyangka Omi begitu berkulit tebal, begitu lugas. Kamu, Omi begitu langsung, Sing Luo tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, seperti, aku tidak cukup baik untukmu atau semacamnya. Aku tidak bermaksud begitu, yang aku maksud adalah kamu tidak bisa melakukan itu padaku di depan Tian Xiang. Apakah aku menciummu? Apakah aku memelukmu? Apakah kamu melepas pakaianmu? Tidak ada apa yang tidak boleh dilakukan di wajah Tenka. Aku sangat tidak bisa berkata-kata padamu. Bintang Luo memelototi Omi. Harus dikatakan bahwa pernyataan langsung Omi tentang aku mencintaimu sangat efektif. Star Luo masih berdetak kencang sekarang dan terasa manis di dalam. Terlepas dari apakah saya melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, singkatnya, saya kalah, dan 6 pil abadi ini adalah milik Anda. Itu tidak adil, itu mengganggu. Kalau begitu, aku hanya bisa mengambil satu. Kata Bintang Luo. Satu tidak ada gunanya sama sekali, aku akan mengambil semuanya. Aku cukup kuat untuk memukulmu sekarang, jadi mengapa kamu tidak bergegas dan menjadi kuat? Apakah kamu ingin menjadi wanita yang tidak layak? Aku tidak akan cukup baik untukmu, kamu tidak cukup baik untukku. Bintang Luo mengerutkan bibirnya dan berkata. Omi berkata, jika saya menjadi immortal atas dan Anda masih seorang mortal immortal, apakah Anda pikir Anda masih layak untuk saya? Jika saya pergi ke immortal dan menjadi guru pil immortal kelas 5 pada saat yang sama, lakukan kamu pikir kamu masih layak untukku? Kamu tidak bisa sebaik itu, setidaknya tidak untuk waktu yang singkat. Baiklah, keajaiban memang ditakdirkan untuk terjadi. Bukan bicara dengan mulutmu, aku akan kembali dulu. Tunggu, bukankah Tian Xiang akan marah jika kamu memberiku semua pil peri? Tidak, mengapa? Karena aku masih punya ratusan juta untuk diberikan padanya malam ini. Maksud kamu apa? Kamu akan mengerti nanti. Jika kamu benar-benar ingin tahu sebanyak itu, tanyakan saja pada Tian Xiang besok. Setelah mengatakan itu, Omi tersenyum jahat di sudut mulutnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Star Luo memperhatikan punggung Omi sampai Omi tidak terlihat dan masih berdiri di sana. Pada akhirnya, Star Luo diam-diam berkata di dalam, aku juga mencintaimu. Om pulang. Tidak ada satupun immortal pil yang tersisa di tubuhnya. Awalnya, Omi akan membagikannya dengan Maku Qianji dan yang lainnya, tetapi 6 dari mereka terlalu sedikit untuk dibagikan, jadi dia hanya memberikan semuanya kepada Star Luo. Omi pasti masih memiliki pil abadi kelas 4 di masa depan, dan tidak apa-apa untuk membaginya dengan Qianji dan yang lainnya ketika dia memilikinya. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Raja Hijau datang lagi. Ah, kamu. Raja Hijau terkejut melihat bahwa Omi telah melangkah ke keabadian fana. Murid, kamu telah meningkatkan ke pramortal immortal hanya dengan pil immortal mana yang kamu ambil kemarin? Ya Tuan, bagaimana cara kerjanya begitu cepat? Itu tidak mungkin, Anda baru saja menjadi manusia abadi tahap akhir sebelumnya. Raja Hijau tidak dapat memahaminya, peningkatan ini terlalu cepat. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin, nasib abadi saya sangat dalam. Saya sekarang merasa bahwa selama ada cukup banyak pil dan herbal abadi, saya dapat terus meningkatkan. Hahaha, murid Omi, sepertinya kamu jenius sepanjang masa, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi kuat sejak lahir. Raja Hijau tertawa. Terima kasih Tuan. Murid jangan khawatir, dalam sebulan aku akan memberimu 500 rumput abadi. Ah, sebanyak itu. Hahaha, setelah bertahun-tahun menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, saya memiliki sedikit tabungan, tetapi saya menyembunyikannya. Saya akan membutuhkan waktu sebulan untuk mendapatkannya, dan saya tidak berani meletakkannya di tubuh saya. Karena jika saya menaruh lebih banyak di tubuh saya, itu akan menjadi bencana. Murid mengerti. Master Green King menyerahkan satu kepada Omi. Ini adalah tahun-tahun wawasan alkimia saya. Lihatlah, ini sangat rahasia. Bahkan Tian Xiang belum melihatnya. Hal yang sangat berharga. Baiklah, bulan ini, kamu tinggal di rumah dan mempelajari wawasanku. Jangan kemana-mana. Setelah sebulan, aku akan membawakanmu rumput abadi 500 miliar tahun. Terima kasih Tuan. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Raja Hijau tertawa dan pergi. Awalnya Raja Hijau ingin membiarkan Omi mencerna pil abadi yang dia buat kemarin selama beberapa tahun lagi. Tetapi melihat seberapa cepat Omi mencernanya, dia memutuskan untuk segera mengambilnya. Namun, mengambil kekayaan ini berisiko dan Raja Hijau harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, rumput abadi yang berusia 500 miliar tahun akan menggoda bahkan untuk dewa atas. Omi segera menghubungi 9 iblis Taois. Oh, ada apa lagi? Raja Iblis Senior, aku. Hei, kamu telah menjadi immortal mortal. Kamu telah menyusul Star Luo begitu cepat. Raja Iblis juga terkejut. Senior, tidak ada yang perlu dikejutkan. Bahwa, tolong aku, Tuanku Green King. Dia akan mendapatkan 500 rumput abadi. Aku khawatir seseorang akan merindukannya. Tolong bantu aku melihat apakah indera abadi seseorang sedang menyapu. Dia. Beberapa detik kemudian, Raja Iblis berkata, ya, ada lebih dari 5 orang yang Immortal Sensei sedang menyapu dia saat ini. Ah, tidak. Omi terkejut. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk melindunginya? Iblis bertanya. Tentu saja, memohon bantuan guru. Ya, jangan khawatir, aku akan menjaganya untukmu. Terima kasih, Senior. Sama-sama, jika Raja Hijau membantu Anda, dia membantu saya, dan semakin kuat Anda, semakin baik untuk saya. Harus. 2105.
Omi mulai mempelajari tips alkimia yang diberikan kepadanya oleh Green King. Seluruh tubuh Omi tenggelam ke dalam ini. Itu benar-benar rahasia, itu terlalu berharga. Omi merasa bahwa tingkat alkimia akan mulai melompat. Tian Xiang juga mulai berada di jalur yang benar, terus belajar alkimia setiap hari. Dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri, atau dia akan segera ditinggalkan oleh Omi. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Suatu pagi setelah 10 hari, pelayan Star Luo tiba-tiba datang mencari Omi. Adipati Zhou, Adipati Zhou. Pelayan bintang Luo itu sangat cemas. Ada apa mencariku? Omi bingung, bahkan jika Xing Luo mencarinya, pelayan ini tidak perlu terburu-buru. Bapak, Zhou, kamu harus pergi ke tempat Nona Xing Luo. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Ini adalah keluarga Xing Luo. Salah satu pelamar Xing Luo datang ke pintu dan mengirim banyak bunga. Di masa lalu, orang ini juga biasa mengirim bunga kepada Nona, tetapi, di masa lalu, Nona menolak dengan sopan. Tapi tidak apa-apa, tapi kali ini, Nona tidak tahu mengapa, terutama membenci orang yang mengejarnya, jadi dia mengatakan beberapa kata buruk. Kemudian, sesuatu terjadi, orang itu tidak bisa mengejarnya untuk waktu yang lama, dan mulai bersikap kasar kepada Nona. Mari kita bicara sambil berjalan. Bagus. Siapa yang mengejar Starro? Dan masih berani-berani di Star Clan? Tanya Omi. Itu adalah pria bernama Zugesun. Zugesun itu juga seorang pramortal immortal, dan peringkat kedua pramortal immortal. Dia telah lama mengejar Star Luo. Tentu saja, Star Luo memiliki banyak pelamar. Bukan hanya Zugesun, pramortal immortal peringkat pertama, kedua, kelima, ketujuh, kesembilan. Singkatnya, hampir semua 20 pria teratas mengejar Nona Bintang Luo. Namun, dari semua pelamar ini, Zugesun ini mengejar yang paling rajin dan paling sering mengirim bunga. Zugesun, dia tidak ingin berkeliaran. Omi sangat marah. Duke Zhou, aku. Pelayan itu tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak pergi, Bapak? Zhou, mungkin Anda sebaiknya tidak pergi. Saya hanya datang untuk memanggil Anda. Sebenarnya, bukan Nona yang menyuruh saya datang, saya sendiri yang melakukannya. Faktanya, Nona malah menyuruh saya untuk tidak membiarkan Anda tahu tentang masalah ini. Kata pelayan itu. Kenapa aku tidak bisa mengetahuinya, Bapak? Zhou Zugesun itu, dia adalah tuan muda dari keluarga penguasa kelas 2 klan bintang. Kami tidak berani menyinggung dengan mudah, itu sebabnya, Zugesun berani bertindak gegabah di klan bintang. Jika itu satu dengan sedikit kekuatan, dia bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang Star Clan. Nona Xing Luo takut dengan apa yang akan terjadi jika Anda mengetahuinya, dan secara khusus menginstruksikan saya untuk tidak memberitahu Anda. Tetapi, saya tidak tahan untuk Nona diganggu oleh Zugesun itu. Dan, 10 hari yang lalu, saya melihat bahwa Anda mengalahkan Nona dan lebih kuat dari Nona. Jadi, saya mengambil sendiri untuk datang kepada Anda. Zhou, Anda harus kembali. Saya khawatir Nona akan memarahi saya. Omi mendengus. Jika Anda tidak memberitahu saya, Zugesun tidak akan memakan Star Luo. Omi dengan cepat pergi ke kediaman Star Luo. Sekarang di kediaman Star Luo. Zugesun, ini klan bintangku, aku harap kamu tidak kasar. Kata ninja bintang Luo dengan marah. Seorang pemuda mendengus. Bintang Luo, saya hanya mengejar Anda karena saya memandang Anda. Bahkan jika Anda tidak menyukai saya mengejar Anda sebagai bentuk penghormatan kepada Anda, dan Anda, beraninya Anda memanggil saya nama seperti itu. Star Luo berkata, oke, saya minta maaf kepada Anda, saya hanya dalam suasana hati yang buruk dan berkata kata-kata yang sulit, tetapi Anda harus mengerti, saya benar-benar muak dengan Anda pelamar. Jangan repot-repot menjelaskan. Jangan pikir aku tidak bisa mendengarmu. Kamu pasti memiliki seseorang yang kamu sukai. Jika tidak, mengapa kamu begitu tahan dengan pengejaran yang baru saja aku lakukan? Aku juga mengirimimu bunga sebelumnya, tetapi kamu tidak pernah memilikinya. Nada seperti itu hari ini. Bahkan jika kamu tidak menerimanya, kamu setidaknya tersenyum dan menolak. Star Luo berkata, kamu terlalu memikirkannya. Faktanya, Zugesun menebak dengan benar. Di masa lalu, Xing Luo tidak memiliki siapapun yang dia sukai di dalam, jadi dia dengan sopan menolak dalam menghadapi pengejaran orang lain. Tetapi kali ini, dia memiliki seseorang yang dia sukai, dan itu selalu terasa menjijikkan. Memiliki seseorang yang mengejarnya lagi, jadi dia mengatakannya sedikit lebih keras. Saya tidak berharap untuk membuat marah Zugesun. Seandainya saya tahu itu, Star Luo atau seperti sebelumnya, menolak dengan sopan, juga menyelamatkan begitu banyak masalah. Orang ini sebentar keluarga penguasa kelas benar-benar tidak baik untuk menyinggung, bahkan jika leluhur abadi klan bintang datang, masih harus melihat wajah klan Zuge. Zugesun berkata dengan keras, katakan padaku, siapa orang yang kamu suka? Aku ingin tahu siapa dia. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Di hatiku, aku sudah mengambilmu sebagai istriku. Dan sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa ada seseorang yang Anda sukai. Saya tidak yakin. Saya ingin tahu siapa dia. Jangan bilang itu peringkat nomor 1 Feng Yun Kaitang. Saya tidak percaya. Star Luo berkata, saya benar-benar tidak memiliki siapapun yang saya suka. Xing Luo tidak ingin Zugesun tahu bahwa orang yang dia sukai adalah Omi karena dia takut Zugesun akan menemukan masalah dengan Omi. Omi sekarang semua di klan bintang bersembunyi dari biji plum, dan tidak bisa menyinggung siapapun lagi. Oleh karena itu, Star Luo tidak bisa mengatakan apa-apa dan baru saja menginstruksikan pelayannya untuk tidak memberitahu Omi tentang hal itu. Zugesun dengan dingin mendengus, apakah kamu takut aku akan membunuhnya? Tampaknya orang yang kamu sukai tidak lebih dari itu. Itu mengejutkan bahwa kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengekspos dirimu sendiri. Orang seperti ini adalah tidak layak untukmu. Jadi, aku bahkan lebih tidak senang. Hari ini, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan pergi. Bahkan jika leluhur keluargamu keluar untuk menggulingkanku, aku tidak akan pergi.
Zuge-sun, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Anda. Pada saat ini, Omi sudah tidak jauh. Omi mendengar percakapan mereka. Omi berteriak dari kejauhan, ini aku, bagaimana? Star Roman melihat ke arah Omi dan bertanya-tanya bagaimana Omi bisa tiba-tiba datang. Zuge-sun melihat ke Omi dan berkata, kamu. Bukankah kamu orangnya apa nama minggu itu? Aku mengenalmu beberapa hari yang lalu, tetapi kamu sangat terkenal di Pulau Upper Velos. Tepat, orang yang disukai Star Luo adalah aku, Zuge-sun, tolong segera pergi. Hahaha, apa yang kamu lakukan? Zuge-sun sangat marah. Star Luo berteriak, Omi, apa yang kamu bicarakan omong kosong, siapa yang menyukaimu, pergi. Omi berkata, Bintang Luo, tidak perlu takut untuk mengakuinya untuk melindungiku. Di hatiku, kamu sudah menjadi wanitaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Apa babi saudara matahari, saudara sapi bulan, berani menggertak wanita saya akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Ketika Zuge-sun melihat betapa sombongnya Omi, wajahnya menjadi dingin, dan dia akan mengambil tindakan ketika Zuge-sun tiba-tiba menemukan bahwa Zoumi juga seorang pramortal immortal. Kamu, bagaimana kabarmu seorang fana abadi? Wajah Zuge-sun berubah. Apa? Aku tidak bisa menyembunyikan wilayahku. Baiklah, Zoumi, jadi itu juga menyelamatkan Star Luo dari mengatakan bahwa aku menindasmu. Kesombonganmu membuatku marah, dan hari ini aku harus secara brutal mengalahkanmu, dan menunjukkan kepada Star Luo apa artinya menjadi tidak layak. Bab 2106. Sudut-sudut mulut Omi terangkat, produk ini benar-benar terlalu percaya diri. Bintang Luo sibuk berteriak tunggu. Apa, Bintang Luo, apakah kamu tertekan? Star Luo berkata kepada Don, apakah Anda lupa situasi Anda sendiri? Atau apakah Anda tidak tahu sejarah pria itu? Omi berkata, dari mana asalnya? Anda tidak akan memberitahu saya bahwa dia berasal dari keluarga penguasa kelas 2, saya tahu itu. Karena kamu tahu kamu masih menyinggung perasaannya. Omi meraung, dia menggoda wanitaku, apa peduliku dari keluarga mana dia berasal? Aku tidak peduli bahkan jika itu adalah keluarga lama Raja Surgawi. Star Luo tertekan, Omi, aku tidak menginginkanmu lagi. Baiklah, vagina bertele-tele, tidak ada tempat bagi seorang pria untuk berbicara tanpa seorang wanita menyela, beri aku istirahat. Kamu, Bintang Luo dengan sedih memelototi Omi, jam berapa sekarang menjadi maco? Omi berkata kepada Zuge-sun, teman, aku juga tidak akan bersikap kejam padamu, aku akan memberimu kata hari ini. Jika kamu mampu memenangkan pertarungan, aku akan memberimu wanitaku, tangan ke bawah. Jika kamu tidak mampu, tolong segera keluar dari sini, bagaimana menurutmu? Zuge-sun mengamuk, sungguh arogan, tapi aku suka caramu melakukannya. Yah, jika kamu tidak mengalahkanku, maka aku bisa mengambil Star Luo. Itu terserah Anda, matilah. Matahari segala kejahatan melompat, mulutnya bernyanyi, dan tangannya terangkat menjadi sepasang tangan besar, dan mereka berwarna emas bersinar dengan cahaya keemasan. Bas, tangan emas besar Zuge-sun mengepal dan menghantam keras ke arah Omi. Omi tetap tidak bergerak, memungkinkan Zuge-sun untuk menghancurkan, tetapi tinju raksasanya terhalang oleh lapisan tipis cahaya saat mencapai kepala Omi. Apa yang terjadi? Zuge-sun terkejut. Pada saat itu, Omi memberikan minuman keras. Boom. Lapisan tipis cahaya di tubuh Omi langsung membesar, seperti balon yang meledak, dan meniup Zuge-sun. Zuge-sun terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh ke tanah. Star Luo sibuk bertanya, Omi, mantra apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa begitu kuat tidak terasa seperti Great Realm Law? Omi berkata, ini adalah sesuatu yang saya temukan secara membabi buta berdasarkan hukum alam besar, itu akan lebih kuat daripada murni menggunakan hukum alam besar. Saya belum menamakannya, jadi sebut saja, Bintang Besar Luo. Hukum Bintang Besar Luo. Mengapa kamu menamainya dengan namaku? Karena aku membelamu dan melakukannya secara membabi buta. Maksudmu, kamu hanya ini, kamu baru saja memikirkannya sekarang. Ya, saya akan melakukannya dengan Zuge-sun ketika saya tiba-tiba mengetahuinya secara membabi buta dan kemudian mencobanya segera, tetapi jika saya tidak datang untuk membela Anda hari ini, saya tidak berpikir saya akan menciptakan inspirasi dan mantra tidak akan ada, jadi saya menyebutnya metode Great Star Luo. Oh, Bintang Luo tersipu, Omi menamainya dengan namanya, merasakan kehangatan di dalam dan rasa kepuasan pada saat yang bersamaan. Oh, pergi dan lihat Pigisun. Detik berikutnya, Omi muncul di samping Zuge-sun, dan Star Luo muncul pada saat yang sama. Zuge-sun baru saja bangkit dari tanah dan tampaknya terpengaruh oleh ada luka yang cukup besar, dan masih ada darah di sudut mulutnya. Serangan Omi tadi terlalu kuat, Zuge-sun merasa seolah-olah itu adalah serangan dari makhluk fana pertengahan, jika dia tidak memiliki senjata pertahanan abadi. Padanya, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Zuge-sun, kamu kalah, kamu sama sekali bukan tandinganku. Sialan, apa kau menyembunyikan wilayahmu lagi? Kau jelas seorang mortal immortal tengah, sengaja berpura-pura berada di alam yang sama denganku. Kamu terlalu memikirkannya. Selain itu, jika aku benar-benar menyembunyikannya, itu hanya berarti aku lebih kuat dan lebih berbakat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mencuri seorang wanita dariku? Apakah itu karena latar belakang keluargamu? Suatu hari nanti, saya akan melampaui orang terkuat di keluarga Anda, dan pada saat itu, garis keturunan keluarga Anda bukanlah apa-apa. Zuge-sun, Anda keluar sekarang. Saya dapat meninggalkan pelecehan Anda terhadap Star Luo hari ini sendirian. Jika tidak bahkan setelah 100 juta tahun, saya pasti akan mengejarnya sampai akhir. Zuge-sun sangat tidak senang dengan ancaman Omi, namun, Omi sangat kuat sehingga dia berhati-hati lagi, karena dia bisa menjadi immortal atas di masa depan, maka Omi bahkan lebih. Bagus Zoumi, anggap kamu kuat. Zuge-sun berbalik dan berjalan pergi.
Setelah Zugesun pergi, Xing Luo bertanya-tanya, aneh, aku ingat Zugesun, bukan orang yang begitu berpengetahuan, tapi hari ini dia bahkan pergi begitu berpengetahuan. Di masa lalu dia mengandalkan latar belakang keluarganya, sangat arogan dan sombong, apakah ada alasan atau tidak dialah yang bertanggung jawab. Omi berkata, itu karena, dia tidak menemukan rasa superioritas dalam diri saya, dia tahu dalam hatinya bahwa pencapaian saya di masa depan pasti tidak di bawahnya, betapa sombongnya dia. Meskipun garis keturunan keluarganya kuat, sayang sekali bahwa orang terkuat di keluarganya tidak dapat berada di bawah belas kasihannya, dan garis keturunan keluarga yang kuat hanya akan membuat orang lain tidak berani menyentuhnya karena keberatannya. Juga, pada saat ini, seorang pria kuat dari tahap akhir Earth Immortal terbang. Itu adalah klan bintang, yang lebih tua bernama Star Yao. Beri hormat kepada senior. Star Yao memandang Omi dan Star Luo, dan akhirnya, berkata, kamu ikuti aku ke aula utama. Ya, di aula utama, tetua itu bertanya, Bintang Luo, katakan padaku dengan jujur, apa sebenarnya hubungan antara kamu dan Zoumi? Penatua, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Bintang Luo terkejut. Jangan berpura-pura, aku baru saja melihat semuanya. Tidak hanya bocah ini melawan Zugesun untukmu, tetapi dia juga menggunakan namamu untuk menyebut mantra yang dia buat sendiri. Dan juga, dia juga secara verbal mengklaim wanitanya, untuk mengatakan bahwa kalian berdua tidak memiliki apa-apa, aku tidak akan pernah mempercayainya. Omi tersenyum, senior, jadi kamu menonton ketika Zugesun menindas Xing Luo. Kamu tidak muncul karena kamu tidak berani menyinggung Zugesun, kan? Ini bukan giliranmu untuk menanyaiku, jika Zugesun benar-benar berani mengeraskan busurnya melawan Star Luo, aku secara alami akan menghentikannya. Omi mendengus dalam hatinya. Hati Star Luo juga membandingkannya dengan para tetua keluarga, yang bahkan tidak sepersepuluh sebaik Omi baginya, dan hati Star Luo bahkan lebih yakin dengan perasaannya, bahkan jika keluarga menentangnya, dia akan tetap bersikeras. Setelah memikirkannya, Star Luo berkata tanpa ragu-ragu, Elder Star Yao, ya, saya suka Zoumi, dan dia hanya menyukai saya. Omi mengangguk dan berkata, ya, senior, saya harap Anda akan memenuhi kami. Hahaha, bintang Yeo itu tertawa terbahak-bahak. Star Luo berkata, Elder Star Shine, kamu telah melihat bakat Omi. Di masa depan, dia pasti akan mencapai banyak hal, biarkan aku bertaruh. Dia tidak punya keluarga, jadi dia bisa bergabung dengan keluarga. 2107. Alis Omi berkerut, bergabung dengan keluarga, bagaimana ini mungkin? Tetapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Anda memikirkannya. Toh, ketika itu kuat nanti, siapa yang bertanggung jawab mungkin tidak? Elder Starshine mendengus, jangan pikirkan itu. Kenapa? Star Luo memandang Elder Starlight dengan bingung. Singkatnya, itu tidak mungkin. Saya tidak yakin, kan, apakah Anda harus membiarkan saya menemukan seseorang dari Tuan Kelas 2, atau bahkan keluarga Tuan Kelas 1. Anda baru saja melihat bahwa Omi telah mendandani keluarga Tuan Kelas 2 Zugesun dengan mudah. Dan siapapun yang waras dapat menebak masa depan Omi, dapatkah yang disebut keluarga dibandingkan dengan seorang jenius mutlak? Star Yao memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Pada kenyataannya, dia sangat menyukai Omi. Dia pasti akan mendapatkannya jika dia bergabung dengan Star Clan, dan tuannya adalah Green King. Namun, bukan terserah mereka untuk membuat keputusan tentang pernikahan Star Luo. Leluhur abadi atas keluarga mereka telah memerintahkan bahwa tidak ada yang bisa menikahi Star Luo, dan telah berjanji untuk bertunangan dengan Yan Qinggang. Penatua, aku mohon. Bintang Luo berlutut dan berkata. Omi tidak berharap Star Luo berlutut dan memohon. Omi berkata, Penatua, saya bersedia bergabung dengan Star Clan, janji saja Star Luo kepada saya, dan tuan saya, Green King, adalah Master Pil Immortal kelas 4, saya tidak percaya bahwa saya layak untuk itu. Saya juga tidak takut untuk memberitahu Anda, jika Anda merindukan desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Dengan status saya saat ini sebagai murid Green King, yang harus saya lakukan hanyalah keluar dan berteriak, dan saya dijamin bahwa ada keluarga tingkat penguasa kelas 3 lainnya yang ingin saya bergabung dengan keluarga mereka dan memberi saya janji terindah dari keluarga mereka. Kamu, Xing Yao melihat bahwa Umi mengancamnya dan sangat marah. Apakah itu nada memohon yang kamu pakai? Maaf tapi hatiku tulus. Star Luo juga berkata, ya, saya mohon Elder Starshine untuk memenuhi keinginan saya. Star Yao mendengus, kalian bangun dulu. Tunggu sampai aku berdiskusi dengan para tetua lainnya. Jangan khawatir, Zoumi memang berbakat. Kami akan serius mempertimbangkan untuk mempertahankannya. Oh, kalau begitu kita pergi dulu. Omi dan Star Luo pergi. Elder Starshine segera memerintahkan bawahannya untuk mengundang para tetua lainnya untuk rapat. Alasan perlakuan agung ini bukan karena keikhlasan Omi, melainkan karena nilai Omi yang sungguh besar. Tuan-tuan, beginilah situasinya, bagaimana menurut Anda? Setelah Elder Starshine selesai berbicara tentang masalah ini, dia bertanya kepada orang banyak. Para tetua semua mengunci alis mereka. Zoumi memang tidak buruk, kami seperti merekrut sebelumnya. Ketika kami bisa merekrut sebelumnya, dia hanya seorang manusia abadi. Tetapi sekarang, dia sudah menjadi manusia abadi, apalagi dia masih murid Raja Hijau. Dan dia bahkan menikah dengan Tian Xiang, yang berarti bahwa hubungan Zoumi dan Raja Hijau sangat stabil. Belum lagi kami, bahkan leluhur kami mungkin akan merekrut untuk lebih dekat dengan Raja Hijau. Namun, wanita yang diperhatikan Zoumi adalah Star Luo. Wanita lain manapun bisa melakukannya, hanya Star Luo yang tidak bisa bergerak. Sebelum leluhur tua keluar untuk menutup pintu, tetapi dia secara khusus menjelaskan bahwa dia akan melindungi Star Luo dan tidak membiarkannya keluar dan main-main, apalagi menjodohkannya dengan siapapun.
Ya, leluhur tua telah menjodohkan bintang Luo dengan senior Yan Qinggang. Yan Qinggang adalah dewa atas yang lebih kuat daripada leluhur kita. Semuanya, jika Yan Qinggang menginginkannya, dia akan memenuhi syarat untuk membangun keluarga penguasa kelas 2. Mari kita pikirkan, apa yang diperlukan untuk menjaga Zhou Mi. Mereka sedang jatuh cinta, dan mereka sendirian, aku takut. Seorang penatua berkata. Elder Starshine tersenyum, tidak perlu khawatir mereka mencuri buah terlarang. Mengapa? Saya tidak percaya bahwa mereka sedang jatuh cinta dan masih tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakternya. Hahaha, kalian semua tidak tahu, karena leluhur lama mengatakan bahwa Star Luo dijanjikan kepada Yan Qinggang. Tentu saja, itu bukan hanya kata-kata. Leluhur lama telah melarang Star Luo. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dengan Star Luo, kecuali kekuatannya lebih kuat dari leluhur lama. Jadi itu saja, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa kita tidak menemukan seseorang untuk memberitahu Zhou Mi bahwa klan bintang, selain bintang Luo, wanita lain manapun, harus dipilih olehnya, dan tidak ada batasan jumlahnya, bahkan jika dia menginginkan 10. Sepertinya itu satu-satunya cara. Pada saat ini, Omi dan Star Luo kembali ke kediaman Star Luo. Sekarang, keduanya telah menyatakan perasaan mereka, jadi Star Luo bermurah hati dengan perasaannya dan membiarkan Omi memeluknya. Di kamar Star Luo, Omi memeluk Star Luo, dan pada awalnya, dia biasa, tetapi semakin dia memeluknya, tangan dan kakinya menjadi semakin sulit diatur, menyentuh di mana-mana. Apa yang kamu lakukan? Bintang Luo berkata dengan tersipu. Bintang Luo, cukup lakukan satu hal atau yang lain dan masak nasi mentah. Maksud kamu apa? Hanya saja, meskipun kami tidak menikah, kami menyerah dulu, jadi mungkin, pikir keluarga Anda, semuanya menyerah, jadi mari kita menikah saja. Kamu berpikir cantik. Dalam hati Star Luo, rusa itu berdetak kencang. Oke, toh, kamu dan aku sudah memperjelas niat kita, kecuali kamu masih berpikir dalam hati, untuk menikah lebih baik nanti. Omong kosong, kaulah yang berpikir seperti itu. Kalau begitu berhenti mengomel, ayo. Omi menghentikan Star Luo di pinggang, Star Luo berjuang untuk sementara waktu, dan akhirnya melunak dan membiarkan Omi melakukan apa yang dia inginkan. Namun, saat Omi hendak melepas pakaian Star Luo, tiba-tiba, sebuah kekuatan datang dari Star Luo. Ledakan. Kekuatan ini terlalu kuat untuk Omi tahan, dan Omi terbang ratusan meter dalam waktu singkat. Ah, bintang Luo terkejut. Pada saat itu, suara Raja Iblis terdengar di benak Star Luo. Star Luo, jangan gugup, dia baik-baik saja. Beruntung aku membantunya mengimbangi sebagian kekuatannya sekarang, jika tidak dia mungkin tidak ada. Apa maksudmu, kenapa begitu? Kamu berada di bawah larangan oleh dewa atas yang kuat, siapapun di bawah dewa atas akan dibunuh oleh larangan jika mereka mencoba melepas pakaianmu. Baru saja Omi mencoba melepas pakaianmu, untungnya aku menemukannya tepat waktu dan membantumu. Dia mengimbangi sebagian besar kekuatan larangan itu, jika tidak dia akan hancur berkeping-keping. Ah, larangan, siapa yang akan melarangku? Bintang Luo bodoh, saya tidak tahu tentang itu. Raja Iblis Senior, apakah Anda memiliki cara untuk membantu saya menghapusnya? Maaf, tapi jika saya bisa membantu Anda melucuti senjata, Don hanya melepas pakaian Anda tanpa masalah. Sing Luo tersipu. Jangan salah paham, jika kamu benar-benar bekerja dengan Donomi aku tidak akan pernah mengintip. Oh, pada saat ini, Omi merasakan langit berputar. Omi benar-benar buta dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia akan melepas pakaian Star Luo ketika tiba-tiba dia terbang. Seluruh tubuh Omi sakit saat dia memanjat dan terbang kembali ke kamar Star Luo. Bintang Luo, kamu baik-baik saja, apa yang baru saja terjadi? Omi bertanya dengan prihatin. Star Luo tersentuh melihat Omi yang pertama peduli padanya. 2108. Star Luo berkata dengan wajah bersalah, maaf Omi, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ini apa yang terjadi? Jika Anda tidak mau, saya tidak akan pernah memaksanya. Mengapa meledakkan saya? Omong-omong, apakah Anda hanya menggunakan semacam senjata abadi? Meniup saya entah dari mana dan hampir membunuh saya. Staro sibuk menjelaskan, tidak itu bukan aku barusan. Itu. Staro memberitahunya apa yang iblis katakan padanya. Ah, larangan. Omi juga tercengang. Maaf ah, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih kepada Raja Iblis karena telah menyelamatkan hidupku. Ya, jika Raja Iblis tidak mengetahuinya, maka aku membunuhmu, aku benar-benar tidak ingin hidup. Sial, pasti leluhur keluargamu yang membuat larangan. Tidak heran dia menolak untuk menikah denganku. 9 dari 10, leluhur keluargamu melihat betapa cantiknya dirimu dan ingin menikmatinya sendiri. Kata Omi dengan putus asa. Omi telah mengambil gadis yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah mengalami rasa malu seperti ini hari ini. Tepat pada saat ini, Omi memiliki ide cemerlang dan bertanya, benar, Sing Luo, kamu mandi dan tidur sendiri, apakah kamu melepas pakaianmu, kan? Tentu. Jadi, kamu melepasnya sendiri, oke. Aku akan melepasnya sendiri baik-baik saja. Hei, aku punya ide. Ide apa? Hehehe. Omi tersenyum jahat, dan Star Luo melihat bahwa senyumnya agak menakutkan. Star Luo, karena lepas landas saya akan mengaktifkan larangan, maka, saya tidak akan lepas landas, Anda lepas sendiri. Jadi tidak apa-apa, hehehe, saya benar-benar jenius. Omi tertawa. Star Luo tersipu, berkat dia memikirkannya. Sing Luo berkata, lebih baik tidak. Apa, kamu malu? Tentu saja aku malu. Bintang Luo, lakukan saja untukku, ambil inisiatif. Tidak, wanita yang mengambil inisiatif seperti itu adalah wanita yang buruk, aku tidak menginginkannya. Konsep apa? Pada saat itu, suara Omi terdengar di benaknya. Nak, jika kamu tidak ingin mati, jangan coba lagi. Ah, Raja Iblis Senior, aku belum berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku.
Omi, larangan pada tubuh Star Luo dimaksudkan untuk mencegah seseorang membunuhnya, serta seseorang yang melanggarnya, apakah itu sukarela atau dipaksakan padanya, itu akan mengaktifkan larangan. Meskipun, memang benar dia bisa menanggalkan pakaiannya sendiri, tetapi jika Anda membuat langkah selanjutnya, bunuh Anda segera. Saya baru saja menderita banyak kelelahan mental mencoba membantu Anda melawan kekuatan itu, dan saya tidak dapat membantu Anda untuk kedua kalinya. Senior, kamu adalah Dao Immortal, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan sebanyak ini. Omong kosong, aku sekarang terpenjara dengan seluruh kekuatanku. Aku hanya memiliki sedikit pikiran abadi yang menyedihkan, dan aku masih sangat jauh darimu, untuk dapat berbicara denganmu sudah jauh melampaui orang biasa. Oh, well, sayang sekali aku hanya bisa melihat dan tidak makan. Kata Omi menyesal. Kau sendirian, jangan sampai dirimu terbunuh. Aku baru saja mengalami kelelahan mental yang hebat. Aku mungkin perlu memulihkan diri selama berbulan-bulan. Aku khawatir tuanmu, Green King, tidak punya energi untuk mengawasimu. Ah, Omi kaget, bukankah sangat berbahaya jika demikian? Omi benar-benar menyesal karena terburu-buru barusan. Semoga guru kembali dengan selamat. Omi berdoa dalam hati. Pikiran abadi Raja Iblis mundur. Bahkan tanda yang tertinggal di tubuh Omi telah ditarik. Artinya Omi tidak dapat secara aktif menghubunginya. Dan selama beberapa bulan ke depan, Omi berada dalam situasi di mana dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya memantau. Hei, apalagi merusak suasana. Rugi besar. Kata Omi. Bintang Luo sudah tahu apa yang terjadi. Dan meminta maaf, ini salahku. Bagaimana kamu bisa disalahkan untuk ini? Saya akan bertanya kepada Penatua Starsin mengapa saya memiliki batasan pada saya, siapa yang mengaturnya. Lebih baik tidak bertanya, sudah jelas itu nenek moyang keluargamu, si tua cabul itu. Tegur Omi. Tidak, saya tidak percaya leluhur tua akan melakukan ini kepada saya. Bintang Luo melanjutkan untuk menemukan Elder Starshine. Di aula besar, Star Luo menemukan Elder Starshine. Bintang Luo, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku sudah berdiskusi dengan para tetua. Setelah para tetua memutuskan berulang kali, kamu masih tidak bisa berjanji pada Zoumi. Tentu saja, selain kamu, kami Star Clan, wanita manapun, Zoumi dapat memilih sebanyak yang dia inginkan, bahkan jika dia menginginkan 10. Ada satu hal lagi, saya tidak tahu apakah saya harus menginstruksikan Anda. Jika Zoumi, dia ingin melanggar Anda, itu apa yang ingin dia lakukan denganmu. Kamu tidak boleh menolak. Jangan tanya mengapa, itu untuk kebaikannya sendiri. Jika tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Elder Starshine mengatakan bahwa dia tidak tahu seberapa kuat batasan yang ditetapkan oleh leluhur itu, dan apakah itu akan membunuh siapapun. Star Luo berkata, apakah itu karena laranganku? Kamu benar-benar tahu tentang ini. Starlight terkejut, kamu tahu. Benar, bagaimana kamu tahu? Oh, begitu, itu pasti kamu dan Zoumi apa yang kamu inginkan. Itu Zoumi pasti tidak jujur. Kami khawatir tentang ketidakjujuran Zoumi ketika kami baru saja bertemu dengan para tetua. Tapi kami tidak mengira itu akan lama. Tetua katakan padaku, siapa yang melarangku? Karena kamu tahu semua tentang itu, aku akan memberitahumu, itu adalah leluhur tua. Apa? Ini benar-benar leluhur. Bintang Luo konyol, apakah benar leluhur tua yang memukulnya? Mengapa? Leluhur tua berusaha melindungimu dari siapapun yang melanggarmu. Ya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, tetua kami tidak berhak memutuskan pernikahanmu. Leluhur tua secara khusus menjelaskan bahwa hanya dia yang dapat memutuskan pernikahanmu. Pernikahan. Hati Star Luo dingin, dan dalam pikirannya, dia terus memikirkan Omi yang mengatakan itu. Leluhur ingin menjaganya untuk kesenangannya sendiri. Elder Starshine sepertinya melihat sesuatu dan sibuk berkata, Star Luo, jangan terlalu memikirkannya. Leluhur tua adalah leluhur kita, tidak mungkin baginya untuk memikirkannya. Lalu kenapa dia melakukannya? Itu karena, leluhur tua memiliki rencana untuk pernikahanmu. Dia sudah merencanakannya untukmu. Kamu harus cepat kembali, jangan lupa untuk berbicara dengan Zoumi. Bintang Luo hilang dan pergi. Bintang Luo, apa kabar? Omi sibuk bertanya, ini benar-benar batasan yang ditetapkan leluhur tua padaku. Sial, aku menebaknya, cabul tua itu. Elder Starshine mengatakan bahwa pernikahan saya telah diatur oleh leluhur tua, itu sebabnya dia tidak mengizinkan saya untuk berhubungan dengan pria manapun. Dengan siapa dia ingin menikahimu? Aku tidak tahu, bagaimanapun, aku ditakdirkan untuk tidak pernah bersamamu dalam hidupku, Donomi, lupakan aku. Kau bersikap bodoh, aku ingin sendiri, apa tidak apa-apa. Baiklah, Sing Luo mengunci dirinya di kamarnya. Omi menghela nafas dan berkata, Bintang Luo, jangan khawatir, akan ada jalan keluar, sampai jumpa lagi malam ini. Omi tidak mengganggu Star Luo lagi dan kembali ke tempatnya dulu. Omi tidak bisa memikirkan cara apapun, dan dia tidak tahu kepada siapa leluhur tua itu ingin menikahi Sing Luo. Cara dia melindungi Sing Luo, 9 dari 10, itu adalah seseorang yang sangat penting. Dengan kekuatan Omi saat ini, dia tidak akan mampu bersaing dengan Immortal atas. Tuan, cepatlah kembali sehingga saya dapat meningkatkan ke tingkat tengah Immortal lagi. Omi diam-diam berdoa, Tuan cukup gelisah di dalam tanpa Raja Iblis untuk menjaganya. 2109. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Suamiku, mengapa guru belum kembali? Tenka bertanya-tanya bahwa Raja Hijau telah keluar selama sebulan penuh. Saya tidak tahu, berbicara secara wajar, guru seharusnya sudah kembali sejak lama. Omi berkata dalam hati, tidak mungkin begitu sial, saya baru saja memuja Raja Hijau sebagai tuanku, tentu saja tidak. Mungkin jika aku menunggu beberapa hari lagi, tuanku akan kembali. Sejak insiden dengan Star Luo lebih dari 10 hari yang lalu, Star Luo tidak melihat Omi lagi, dan saya tidak tahu mengapa, mungkin Star Luo frustrasi di dalam dan tidak bisa menahan nasibnya.
Namun, Omi sedang tidak ingin memikirkannya sekarang. Guru belum kembali dan sudah cemas. Omi menunggu 5 hari lagi, dan Raja Hijau masih belum kembali. Kali ini, Omi merasa tidak enak, butuh waktu lama untuk kembali, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tianxiang menangis, Tuan, cepatlah kembali, wah. Jangan khawatir, saya yakin guru akan kembali, itu pasti semacam penundaan, tunggu setengah bulan lagi dan pasti kembali. Pada saat ini, di kediaman bangsawan dan mewah tertentu di benua Pakistan atas. Tuan muda, itu telah diselesaikan. Sebuah pembangkit tenaga listrik immortal bumi yang terlambat dilaporkan kepada seorang pria mortal immortal pertengahan. Mulut pria immortal-mortal itu terangkat saat dia tertawa. Tanpa pelindung ini, aku akan melihat betapa sombongnya dia. Aku bisa menginjak-injakmu sampai mati di jalanan di kehidupanku sebelumnya. Dan di kehidupan ini, aku masih bisa bermain-main dengannya. Anda juga. Pria abadi bumi yang terlambat itu berkata, Tuan muda, mengapa Anda tidak membunuhnya saja? Jangan sampai dia menjadi masalah besar di masa depan. Lelucon, dengan dia juga layak menjadi bahaya besar bagiku. Tuan muda, kemajuan anak ini benar-benar dapat digambarkan sebagai kecepatan ilahi. Saya pikir, kita harus lebih berhati-hati. Padamkan saja dan tidak akan terjadi apa-apa, bukan begitu? Ya, apakah kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa aku lebih rendah darinya? Tuan muda itu sangat marah. Tuan muda, tenangkan amarahmu. Kalau begitu, biarkan saja. Dengan latar belakang keluarga Tuan muda, aku yakin betapapun berbakatnya dia tidak dapat menyakitimu. Mengapa repot-repot? Sekarang dia tidak memiliki Master Pil Immortal kelas 4 untuk kembali. Jika dia ingin maju begitu cepat di masa depan, itu tidak mungkin. Omi datang ke tempat Star Luo, mengkhawatirkan tuannya ketika mencoba menghibur Star Luo. Omi merasa sangat lelah di dalam. Bintang Luo, jika kamu tidak pernah melihatku lagi, mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengambil langkah lain. Kata Omi sambil berdiri di pintu kamar Star Luo, yang telah datang beberapa kali selama waktu ini, dan Bintang Luo telah menguncinya. Dirinya di kamarnya. Tidak lama kemudian, Star Luo membuka pintu kamarnya, seluruh tubuhnya kuyup. Starro berkata, mengapa kamu masih di sini? Kita tidak akan pernah bisa bersama. Dan mengapa aku menyuruhmu untuk melupakanku, itu lebih baik untuk satu sama lain. Tidak bisa bersama selamanya. Maksudmu, aku tidak akan pernah bisa menjadi abadi atas kan? Aku tidak bermaksud begitu. Ketika saya menjadi immortal atas, leluhur keluarga Anda harus saya injak. Bagaimana mungkin kita tidak bersama? Bintang Luo tersenyum pahit. Ketika saat itu tiba, saya tidak tahu berapa tahun akan berlalu, apakah saya akan tetap selengkap hari ini? Mungkin Anda akan menginginkan saya ketika saya sudah menjadi ibu dari beberapa anak. Rumput. Don mengutuk dengan frustrasi. Aku tahu tidak mungkin kamu masih menyukaiku ketika aku sudah menjadi ibu dari beberapa anak. Tidak mungkin. Jangan bilang kamu tidak akan melakukannya. Leluhur keluargaku akan kembali dalam 10.000 tahun paling banyak. Setelah 10.000 tahun, level apa yang akan kamu capai? Jika kamu adalah orang biasa, itu akan memakan waktu 100 juta tahun. Untuk menjadi Earth Immortal, dan bahkan jika Anda luar biasa, bisakah Anda menjadi Earth Immortal dalam 10.000 tahun? Bahkan jika Anda menjadi Earth Immortal, jadi apa orang adalah dewa atas? Baiklah, hentikan. Omi memang cukup tertekan sehingga nasi mentahnya dimasak. Dengan makanan tidak berfungsi dan kawin lari tidak berhasil, tidak heran Starro sangat tertekan. Apakah kamu juga menyerah? Sing Luo bertanya, meskipun dia mengatakan bahwa dia melupakannya, tetapi dia akan sedih jika Omi benar-benar menyerah padanya karena kesulitan. Lepaskan adikmu, aku tidak akan menyerah. Aku sedang tidak ingin membicarakan hal ini denganmu sekarang. Tuanku telah keluar selama lebih dari sebulan dan belum kembali, aku sedikit cemas. Kemana Tuan Green King pergi? Dikatakan dia akan mendapatkan rumput abadi yang telah dia selamatkan selama ini. Kalau begitu, itu pasti akan berbahaya, kalau kamu menjadi sasaran oleh seseorang yang ingin. Awalnya, aku meminta senior Raja Iblis untuk membantu mengawasinya, tapi, terakhir kali aku ingin melakukannya denganmu, larangan pada tubuhmu akhirnya merusak roh Raja Iblis, dan Raja Iblis harus beristirahat selama sebulan. Jadi, kalau begitu aku tidak akan menyakiti Tuan Green King. Kamu tidak bisa disalahkan untuk itu. Jika kamu ingin menyalahkanku, akulah yang begitu bernafsu. Bagaimanapun juga, nafsuku yang merugikan guru. Maaf, jangan salahkan dirimu sendiri. Aku percaya bahwa tuanmu akan kembali dengan selamat. Meskipun dia hanya seorang Master Pil Immortal, tapi setidaknya dia adalah Earth Immortal yang terlambat. Dan kamu harus mencapai setidaknya bumi akhir abadi untuk membunuhnya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu. Omi menunggu sekitar 10 hari lagi. Suatu pagi setelah 10 hari, seorang pelayan datang. Duke Zhou, Master Tianxiang, Elder Starsin mengundang Anda ke aula utama. Ada apa? Omi terkejut, dan tidak biasa meminta dia dan Tianxiang pergi pada saat yang sama. Aku tidak tahu tentang itu, sepertinya ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Oh, Omi dan Tianxiang pergi ke sana dengan panik. Tianxiang memiliki firasat buruk ketika dia setengah jalan, lalu menangis. Di dalam hati Omi adalah sama, guru belum kembali begitu lama, kemungkinan sesuatu terjadi sangat tinggi. Tiba, Penatua Star Yao sedang menunggu mereka. Elder Starsin, Anda mencari kami. Omi sedang sibuk. Kalian di sini, duduk dulu. Tidak perlu, katakan apa yang harus kamu katakan, apakah tuanku memiliki keberadaan? Ya, ini tentang tuanmu, Raja Hijau, bahwa aku telah memintamu untuk datang. Apa yang terjadi pada tuanku? Tianxiang berteriak. Penatua Starsin menghela nafas, kamu harus siap. Tianxiang pingsan mendengar suara itu. Tianxiang, ada apa denganmu? Omi panik dan membantu Tianxiang. Starry menghela nafas dengan sedih, lihat itu tidak genap, sayangnya.
Omi ingin membangunkan Tianxiang, tetapi berpikir lebih baik untuk tidak membangunkannya dulu. Omi bertanya, Senior Xinyao angkat bicara. Zoumi, tuanmu dia, sudah mati. Boom. Omi merasa seperti 5 petir, tersandung dan hampir jatuh. Bagaimana? Omi bertanya dengan air mata di matanya. Simpan nafasmu. Senior Starsin, katakan padaku, bagaimana tuanku mati dan siapa yang membunuhnya? Omi bertanya, tetapi sepertinya tidak ada yang tahu cara mati. Elder Starshine berkata, saya lebih suka tidak memberitahu Anda, bagaimanapun juga tidak ada gunanya memberitahu Anda. Omi kaget. Elder Starsin, maksudmu kau tahu siapa yang membunuh tuanku? Ya, orang yang membunuh tuanmu tidak menyembunyikan apapun dan membunuh secara terbuka, karena, dengan latar belakang mereka, mereka tidak perlu licik. 2110. Omi berkata dengan marah, siapa itu? Saya pikir itu adalah biji plum yang diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhnya, tetapi sekarang sepertinya bukan biji plum. Kau benar-benar ingin tahu? Ya, aku ingin tahu. Teriak Omi. Penatua Starshine berkata, saya dapat memberitahu Anda, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak impulsif, dan tidak membalas dendam padanya, atau Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Katakan. Elder Starshine berkata, itu dibunuh oleh seorang Earth Immortal yang terlambat bernama An Yuran. Seorang Yuran, mengapa dia membunuh tuanku? Saya tidak tahu tentang itu, tetapi An Yuran memiliki identitas, dia adalah keluarga penguasa kelas 2, seorang pria merah di samping Gao Jian. Gao Jian, Gao Jian. Omi merasa bahwa nama ini agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Elder Starshine berkata, rumor mengatakan bahwa Gao Jian pernah pergi ke kerajaan abadi Yunluo dan memotong darah kehidupan seorang cabul di jalan, lalu menginjaknya sampai mati di jalan. Ah, Omi kaget. Dia ingat begitu Omi mendengar nama yang dibicarakan Gao Jian di sebuah penginapan, dialah yang telah membunuh Zoumi di kehidupan sebelumnya. Elder Starshine berkata, Omi, saya mendengar bahwa dalam kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah orang cabul nomor 1 dari kerajaan abadi Piala Awan itu, dan Gao Jian adalah orang yang memotong akar kehidupan Anda dan menginjak-injak Anda sampai mati di kehidupan Anda sebelumnya. Wajah Omi membiru karena pembuluh darah, dan matanya dipenuhi kebencian. Omi, pembunuhan Raja Hijau mungkin ada hubungannya dengan Gao Jian, bagaimanapun juga orang yang melakukannya adalah seseorang yang dekat dengannya. Adapun mengapa Gao Jian membunuh tuanmu, ini belum terdeteksi, mungkin, bakatmu telah membuat Gao Jian khawatir. Bagaimanapun, Gao Jian adalah mantan musuhmu, jadi agar tidak menimbulkan bahaya tersembunyi di masa depan, jadi lakukan itu pada tuanmu, atau bahkan lakukan itu padamu di masa depan, adalah mungkin. Gao Jian. Omi berteriak. Balas dendam dari kehidupan masa lalunya belum terbalaskan, dan dalam kehidupan ini dia telah membunuh Tuan Omi. Orang ini ketika itu benar-benar tidak mungkin untuk menghilangkan kebenciannya dengan mengencangkan otot-ototnya dan mengulitinya. Omi, selamatkan kesedihanmu. Baru sekarang kamu harus mengurus pemakaman tuanmu dulu. Di mana sisa-sisa tuanku? Omi menggertakkan giginya dan bertanya. Tuanmu terbunuh di kota Tianfu. Setelah itu, seorang pria yang baik hati membawa jasadnya kembali. Sekarang, jasad tuanmu, di mansionnya, sedang menunggu untuk dikuburkan. Tuanmu tidak memiliki kerabat, hanya Tianxiang dan 2 muridmu. Omi memeluk Tianxiang dan berkata, terima kasih telah memberitahu Senior Star Yao. Saya akan pergi dulu. Star Yao menginstruksikan Omi, jika Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk mengatakan apapun, selama Anda dapat membantu. Benar, sebaiknya Anda tidak meninggalkan Star Clan. Lagi pula, Benih Mei itu masih ingin membunuhmu. Tentu saja, tidak ada cara untuk memastikan apakah Gao Jian akan membunuhmu. Jika Gao Jian ingin membunuhmu, aku khawatir kita tidak akan bisa menghentikannya. Jadi aku sedang berkonflik sekarang. Jika aku, di sepatu Anda, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Xinyao dalam hati berkata, orang ini benar-benar banyak kesengsaraan. Jika orang ini masih bisa bertahan di bawah kesengsaraan semacam ini, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Semoga dia bisa bertahan. Omi berjalan pergi dengan Tianxiang yang tidak sadar di pelukannya. Wajah Omi sedingin es dan bisa dikatakan bahwa kedua kalinya sejak dia lahir, Omi sangat ingin membunuh seseorang. Pertama kali, di alam fana, seorang pria bernama Wang Qi, pria ini membunuh beberapa saudara Omi pada waktu itu, dan juga memukuli Omi hingga kehilangan ingatannya, dan iknya turun menjadi seperti bayi, hanya dengan susah payah sehingga Makuchian menyelamatkannya. Kedua kalinya, sekarang, Jalang super bernama Gao Jian ini, membunuh Omi di kehidupan sebelumnya baik-baik saja, tetapi dalam kehidupan ini, Omi bahkan tidak membalas dendam padanya. Dia membunuh Tuan Omi terlebih dahulu, dan mungkin, bahkan setelah itu akan membunuh Om. Saat ini Omi benci untuk segera memenggal kepala orang ini. Namun, Omi belum tahu banyak tentang Gao Jian ini, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang kuat. Omi memeluk Tianxiang. Saat dia pergi, Xing Luo mendengar berita itu dan tiba. Zichen, apa yang terjadi pada Tianxiang? Dan tuanmu dia? Tanya Bintang Luo dengan gugup. Wajah Omi sangat dingin, dan dia menggertakkan giginya. Tuanku, dia sudah mati. Ah, itu dibunuh oleh almarhum Earth Immortal bernama An Yuran, yang berada di sisi Gao Jian. Gao Jian, dia tidak. Benar, orang yang memotong hidupku dan membunuhku di kehidupanku sebelumnya. Kata Omi dengan suara gemetar. Ini, mengapa dia membunuh tuanmu? Aku tidak akan membiarkan orang ini pergi. Omi mengatupkan giginya dan berjalan pergi dengan Tianxiang dalam pelukannya. Mau kemana? Teriak Starro. Pulanglah, jasad tuanku masih ada di rumahnya. Aku harus kembali menemuinya dan menguburkannya. Tapi Klumsit dia akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu kapan saja. Bunuh aku juga, aku harus kembali. Omi berjalan pergi tanpa melihat ke belakang.
Star Luo sibuk berkata, aku akan kembali bersamamu, jika Plum Seed ingin membunuhmu, bunuh aku dulu. Setelah mengatakan itu, Star Luo segera mengikuti Omi dan berdiri di belakangnya, selalu waspada terhadap sekitarnya. Omi juga tidak menghentikannya, dia sedang tidak ingin berpikir terlalu banyak saat ini. Pada saat ini, keluarga Mei. Hahaha, hahaha, rambut hijau miliaran tahun itu, dia sudah mati, hahaha. Mei Sid tertawa terbahak-bahak ketika mengetahui bahwa Raja Hijau telah mati karena berita itu. Kakek, sekarang biji Mei sudah mati. Zoumi tidak memiliki dukungan. Sebelum Zoumi sombong karena Raja Hijau, orang-orang abadi atas itu sombong karena Raja Hijau. Sekarang aku akan melihat bagaimana dia masih sombong. Tuan, pergi bunuh Zoumi dengan cepat. Apa terburu-buru? Sekarang Raja Hijau sudah mati. Kentut Zoumi tidak ada lagi. Aku ingin membunuhnya. Itu tidak bisa lebih mudah, bahkan jika aku bergegas ke klan bintang mungkin tidak bersedia membuat hal-hal sulit bagi saya untuk Zoumi. Ya, kakek, Zoumi tidak memiliki Raja Hijau. Klan bintang tidak akan cukup bodoh untuk mempersulit Dewa Atas karena dia. Beruntung juga Anyuran membunuh Raja Hijau secara terbuka dan jujur. Jika tidak, semua orang mungkin harus menyelesaikan skor di kepalaku. Jika itu ada di kepalaku, maka Dewa Atas yang telah meminta alkimia Raja Hijau sebelumnya akan mungkin mengalami kesulitan denganku, untungnya. Biji Plum menyeka keringat dingin dari dahinya. Omi kembali ke rumah Raja Hijau. Begitu dia masuk ke dalam rumah, embusan angin bertiup, seolah-olah arwah Raja Hijau tahu bahwa mereka telah kembali. Sakit hati Omi, kematian Raja Hijau telah dibawa oleh Omi. Omi merasa bahwa dia adalah malapetaka, Raja Hijau tidak ada hubungannya dengan itu, karena dia dibunuh oleh faksi Gaujian. Mungkin, embusan angin kencang barusan adalah ketidaksenangan roh mati Raja Hijau. Saat angin kencang bertiup, Tian Xiang terbangun. Tuan, Tian Xiang berteriak begitu dia membuka matanya. Tian Xiang melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak berada di Star Clan lagi. Tian Xiang, kamu harus menenangkan diri. Ada apa Tuan? Bagaimana kami bisa kembali? Omi kesulitan mengatakan, Tuan dia sudah mati. Tian Xiang menangis tapi kali ini, dia tidak pingsan lagi. Kenapa Tuan dibunuh oleh Sekte Pedang Tinggi. Pada saat ini, tubuh Tuan dibawa kembali oleh orang yang baik hati, ayo kita temui dia. Kata Omi tersedak. Tian Xiang segera berlari ke aula sambil menangis dan berteriak memanggil tuannya. Suaranya sangat sedih, perasaan Tian Xiang untuk Raja Hijau tidak ada bandingannya dengan Omi. Bersambung.